Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah di hari ini, minggu terakhir daripada bulan Mei. Mari sebelum kita belajar bersama firman Tuhan, kita dasari dengan doa. Tuhan, kami bersyukur di hari ini, kami sebagai gereja-Mu, kami memperingati akan satu peristiwa besar dalam sejarah iman kami, dalam sejarah gereja, di mana Tuhan mencurahkan dan memberikan Roh Kudus setelah 10 hari Engkau naik ke sorga. Dan biarlah hari ini kami benar-benar mau fokuskan hati kami, untuk kami mau belajar, untuk kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah berikan kami hati yang sungguh-sungguh rindu, hati yang taat, hati yang siap untuk dididik dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, tapi biarlah hikmat dan kuasa Allah yang menuntun dan menyertai hamba-Mu, anugerah Allah yang memampukan hamba-Mu berdiri mengatasnamakan firman Allah. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, shalom dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini seluruh gereja memperingati satu peristiwa besar di mana Roh Kudus dicurahkan setelah 10 hari Yesus naik ke sorga, yang biasa disebut dengan hari Pentakosta. Nah, hari Pentakosta adalah di mana ketika Yesus naik ke sorga, Tuhan berjanji kepada murid-murid, mereka harus ke Yerusalem, mereka harus di sana menantikan janji Tuhan. Apa itu janji Tuhan? Roh Kudus dicurahkan sebagai pengganti daripada pribadi Yesus yang sudah naik ke sorga untuk menyertai orang percaya, untuk menolong gereja, memberitakan Injil Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dan kalau mungkin pada umumnya kalau orang bertanya, kalau kita bertanya kepada orang bahwa kira-kira apa yang diingat ketika pada hari Pentakosta, dan saya akan bertanya misalnya begini kepada kita semua, bahwa kira-kira apa yang menjadi bukti konkret seseorang itu dipenuhi Roh Kudus. Nah, pertanyaan ini ketika mungkin kita jawab, kalau kita mencoba misalnya mensurvei banyak orang akan berkata bahwa ya bukti atau tanda orang dipenuhi Roh Kudus yaitu orang itu berbahasa roh. Dan saya pikir itu merupakan jawaban mayoritas orang, bahwa Pentakosta diidentikan ketika Roh Kudus dicurahkan, orang itu berbahasa roh, orang itu berbahasa lidah. Sebenarnya kalau kita mau melihat bahwa peristiwa Roh Kudus dicurahkan merupakan suatu peristiwa besar dalam sejarah, dengan dimulainya sebuah era baru, lahirnya gereja, sehingga Allah mencurahkan Roh Kudus, ada bahasa lidah, bahasa-bahasa lain sebagai bukti dimulainya sebuah era baru di dalam gereja. Dan Bapak Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan tadi saya awal dengan sebuah pertanyaan bahwa apakah tanda atau bukti seseorang dipenuhi Roh Kudus? Dan mungkin ketika kita ditanya, mayoritas orang akan berkata bahasa roh. Tapi bahasa roh saya katakan tadi bahwa hanyalah salah satu kecil saja bukti seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan hari ini kita akan belajar, kita akan berbicara salah satu firman Tuhan yang akan membimbing kita, akan membuat kita mengerti apa sih esensi daripada ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita buka di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, kita baca dari ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Efesus pasal yang kelima, ayat 18 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita semua dan kita boleh menyimaknya di Alkitab kita masing-masing. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkan
syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat terakhir 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan berikan tema sederhana hari ini dalam ayat 18 adalah hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saya ulangi lagi, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Bapak saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum Paulus menjelaskan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, diawali dengan ayat 18 kalimat di atas. Yang pertama, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Jadi Paulus memberikan satu tipologi, bukan tipologi, satu metafora, satu gambaran bagaimana seorang itu dikuasai oleh anggur dan bagaimana seorang itu dikuasai atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada saat orang itu mabuk, ya, orang itu mabuk oleh anggur atau mabuk oleh minuman alkohol yang lain, itu dengan kata lain bahwa orang itu perkataannya, pikirannya, bahkan alam bawah sadarnya itu sedang dikuasai oleh alkohol. Nah, jadi Paulus sedang mau menjelaskan ini, masuk untuk menjelaskan apa makna ketika dia mengatakan hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Jadi dengan kata lain Paulus mau mengatakan bahwa biarlah kita jangan mabuk oleh anggur, jangan anggur dunia ini yang menguasai, yang mengontrol kehidupan kita, tetapi hendaklah kita penuh dengan Roh Kudus. Bapak saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya pikir bukan saja anggur yang bisa memabukkan kita. Saat ini juga bisa materialisme, materi itu bisa memabukkan orang. Saya sebut bahwa mabuk itu di sini bisa diartikan bahwa sesuatu itu yang menguasai dan mengontrol kehidupan dan pikiran seseorang. Jadi bukan saja misalnya anggur mabuk, kita mabuk oleh anggur, tapi orang juga bisa mabuk dengan materi. Artinya bahwa materi itulah yang menguasai, yang mengontrol kehidupan seseorang. Ada juga orang mabuk dengan pekerjaan. Ya. Pekerjaan itulah yang mengontrol kehidupannya. Dia tidak bisa mengatur pekerjaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang mengatur kehidupannya. Pikirannya, semuanya. Ya, ada juga misalnya mabuk karena cinta. Ya, orang mabuk orangnya dikuasai oleh perasaan emosi cinta, suka sama seseorang, itulah yang menguasai. Jadi sebenarnya poin di sini yang Paulus sedang mau ajarkan bagi kita bahwa jangan kita mabuk oleh anggur. Hari ini banyak kita orang dimabukkan oleh, saya sebut tadi, bisa orang dimabukkan karena pekerjaannya, orang bisa dimabukkan karena materi, orang bisa dimabukkan karena cinta, bahkan orang bisa dimabukkan karena kesenangan-kesenangan dia, misalnya hobi. Nah, tetapi dalam konteks ini kita akan belajar, bahwa Paulus mengatakan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Yang lebih penting di sini adalah siapa yang menguasai kita, siapa yang mengontrol kita. Apakah anggur atau materi-materi yang lain dalam dunia ini, ataukah Roh Kudus yang menuntun, menguasai, mengontrol kehidupan kita. Lalu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menekankan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, kita akan lihat di sini bahwa hidup kita seharusnya adalah hidup yang dikontrol, yang dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus, bukan dimabukkan oleh keadaan dan situasi, materi dan segala macam dunia ini. Saya sebut tadi bahwa banyak orang sekarang tidak hanya mabuk oleh anggur. Jadi ayat ini bukan hanya dituju kepada orang-orang yang suka minum alkohol, lalu mereka mabuk, dikuasai, ngomong sembarangan, tapi apapun dalam dunia ini, ketika itu sudah menguasai, mengontrol kehidupan kita, maka sebenarnya kita sedang mabuk. Ada orang mabuk materi, ada orang mabuk
karena cinta, ada orang mabuk karena hobi, mabuk karena pekerjaan. Tapi melalui firman Tuhan hari ini kita akan belajar bersama bahwa di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Paulus mengatakan hendaklah kita penuh atau kita dikuasai, dikontrol oleh Roh Kudus. Apa makna sebenarnya ketika Paulus katakan hendaklah kamu penuh Roh Kudus? Pertama, secara cepat, karena ini bukan hal yang menjadi tujuan daripada renungan ini, hanya sekedar untuk pengantar kita saja. Apa makna hendaklah kamu penuh Roh Kudus yang Paulus katakan dalam ayat 18 tadi? Pertama, dipenuhi Roh Kudus adalah suatu perintah, bukan saran. Makanya kalau kita baca di ayatnya yang ke-18 bagian terakhir, tetapi hendaklah. Kata hendaklah itu adalah kata kerja perintah. Ya. Jadi orang dipenuhi Roh Kudus itu bukan saran. Paulus tidak berkata begini, jika kamu mau, penuhlah Roh Kudus. Bukan, berarti itu ada pilihan, ada saran. Kita mau ikut, kita setuju. Kalau kita setuju, kita ambil, kita dipilih Roh Kudus. Kalau kita nggak setuju, sudah. Tapi ketika Paulus katakan hendaklah, berarti ini sebuah perintah. Ini adalah sebuah keharusan. Jadi dipenuhi Roh Kudus, Bapak Ibu, adalah sebuah perintah, bukan saran. Artinya wajib bagi orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Yang kedua, apa makna hendaklah kamu penuh Roh Kudus? Yang kedua adalah dipenuhi Roh Kudus berlaku untuk semua orang percaya, bukan orang tertentu. Ketika Paulus mengatakan hendaklah kamu di sini adalah jamak atau kalian. Dengan kata lain, Paulus tidak sedang berkata kepada satu personal, satu pribadi, tapi Paulus sedang mengajar satu komunitas, yaitu jemaat Efesus. Jadi dipenuhi Roh Kudus itu berlaku untuk semua orang percaya, bukan orang-orang tertentu. Seringkali kita berkata, wah, penuh Roh Kudus hanyalah porsi daripada orang-orang yang berkhotbah, orang-orang yang melayani. Kita jemaat itu bukan bagian kita. Tapi saya mengatakan hari ini ketika Paulus mengatakan hendaklah kalian, artinya menunjuk kepada jemaat Efesus. Artinya penuh Roh Kudus itu adalah milik semua orang yang sudah percaya kepada Kristus. Yang ketiga, dipenuhi Roh Kudus adalah pekerjaan Roh Kudus atau karya Roh Kudus sendiri, bukan usaha manusia. Kita lihat kembali lagi, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, kata penuh di situ itu sifatnya pasif, bukan aktif. Hendaklah kamu penuh. Jadi manusia dalam posisi bukan dia aktif, tapi pasif. Yang aktif di sini adalah Roh Kudus yang bekerja memenuhi orang percaya. Kenapa ini perlu saya tekankan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Karena seringkali kita mengerti bahwa penuh Roh Kudus itu adalah merupakan usaha manusia berusaha. Makanya banyak sekali kita melihat ada orang yang berbahasa roh itu harus diajar, berbahasa roh itu harus sekolah, harus mengikuti training ini, harus mengikuti ini. Seolah-olah bahwa ketika orang dipenuhi Roh Kudus, kita manusia yang aktif. Tapi kita lihat dalam teks ini, ketika Paulus mengatakan hendaklah kamu penuh Roh Kudus, kata penuh itu sifatnya pasif. Artinya orang percaya, kita ini sifatnya pasif. Yang aktif adalah Roh Kudus yang bekerja memenuhi kita. Jadi ketika kita menjumpai ada orang mengatakan, ayo kita kursus bahasa roh, kita belajar bahasa roh. Tidak. Bahasa roh itu karunia, dan kita manusia adalah pasif. Roh Kudus yang aktif bekerja, menentukan siapa-siapa yang diberikan karunia untuk tujuan pelayanan, bukan untuk tujuan kebanggaan. Saudara kasih Tuhan, yang keempat, apa makna hendaklah kamu penuh Roh Kudus? Selain penuh Roh Kudus itu adalah sebuah perintah, penuh Roh Kudus itu berlaku untuk semua orang, bukan untuk orang tertentu. Penuh Roh Kudus adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan usaha manusia. Kemudian dipenuhi Roh Kudus merupakan pengalaman orang percaya yang berlangsung terus-menerus. Saya ulangi, dipenuhi Roh Kudus merupakan pengalaman hidup orang percaya yang berlangsung terus-menerus. Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, kata penuh, hendaklah kamu
penuh dengan Roh Kudus. Kata penuh di situ selain dia sifatnya pasif, tetapi kalau kita belajar dalam bentuk tensisnya, bentuk tensisnya itu adalah present. Saya ulangi bahwa kalau kita membaca Alkitab, bahwa Alkitab ini bukan sekedar tulisan-tulisan biasa, tapi ini adalah tulisan yang punya kandungan sastra yang begitu tinggi, yang begitu luar biasa. Kalau kita belajar misalnya bentuk waktu, tensisnya lampau, bentuknya sekarang, bentuknya yang akan datang. Nah, bentuk present di sini, bentuk tensisnya adalah artinya begini. Satu kegiatan, satu pekerjaan yang apa? Yang dilakukan terus-menerus, bukan satu kali saja. Nah, jadi saya mau terjemahkan misalnya, kalau maknanya dipenuhi itu adalah tensisnya present, saya mau terjemahkan begini. Sebenarnya Paulus mengatakan begini, hendaklah kamu sekalian, artinya seluruh jemaat, terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Artinya bahwa dipenuhi Roh Kudus bukan hanya ketika kita mau melayani hari Minggu di gereja. Malah dipenuhi Roh Kudus bukan hanya berarti hanya berlaku pada waktu-waktu tertentu ketika kita butuhkan. Tapi ketika Paulus mengatakan hendaklah kamu penuh Roh Kudus, kata penuh itu tensisnya adalah present dengan makna terus-menerus. Dengan kata lain, bahwa hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah kehidupan yang terus-menerus, bukan dalam saat tertentu saja, bukan dalam momen-momen tertentu saja, tetapi setiap hari kita minta kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya ada pujian lah mengatakan begini, sudah familiar sekali di antara kita, adalah peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Jadi mari dikasih Tuhan, setiap hari kita minta Roh Kudus terus memenuhi kita, menguasai kita, mengontrol kehidupan kita. Nah, baru dikasih Tuhan Yesus Kristus, setelah kita tahu apa yang menjadi makna daripada Roh Kudus, makna dipenuhi Roh Kudus, pertama adalah dipenuhi Roh Kudus itu adalah sifatnya perintah, bukan saran, artinya wajib untuk orang percaya. Dipenuhi Roh Kudus itu adalah berlaku untuk semua orang percaya, bukan pada orang-orang tertentu. Dipenuhi Roh Kudus itu adalah karya, pekerjaan daripada Roh Kudus, bukan usaha manusia. Dipenuhi Roh Kudus itu artinya adalah pengalaman hidup setiap hari atau pengalaman hidup terus-menerus. Nah, sekarang kita akan melihat apa ciri kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Apa yang menjadi ciri-ciri hidup orang yang hidupnya dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Ini akan menjadi fokus renungan kita dalam ibadah hari ini, dalam kita memperingati satu hari besar gereja, yaitu Hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Apa yang menjadi ciri kehidupan seseorang dipenuhi Roh Kudus? Yang pertama adalah memiliki perkataan yang saling membangun di antara sesama. Saya ulangi, ciri kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus adalah memiliki perkataan yang saling membangun di antara sesama. Kita lihat ayat 19. Masih di Efesus 5 ayat 19. Dan jadi saya baca ayat 18 dulu sambungannya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ayat 19, ini yang menjadi poin kita pertama. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Jadi ciri kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus adalah memiliki perkataan yang saling membangun di antara sesama. Terus dikasih Tuhan Yesus Kristus berkata-kata kepada seorang yang lain. Ini seringkali saya pernah mendengar orang mengkhotbahkan ini dan menjelaskan ini, bahwa ini yang dimaksud di sini berkata-kata kepada seorang lain dalam mazmur, kidung, pujian. Ini adalah yang dimaksud dengan bahasa roh.
Saya pikir, menurut saya ketika saya mengamati konteks dan apa yang dimaksudkan Paulus, ini pasti bukan bahasa roh. Kenapa demikian? Karena ketika Paulus berkata-katalah seorang kepada yang lain, bahasa roh itu sifatnya monolog. Artinya itu interaksi kita dengan Tuhan. Hanya kita dan Tuhan yang tahu apa yang kita katakan. Kecuali dalam komunitas, dalam persekutuan itu ada yang menerjemahkan. Tapi kalau kita mau jujur, mayoritas sekarang orang berbahasa roh tanpa ada yang menerjemahkan apa yang disampaikan. Jadi ketika Paulus berkata, dalam ayat 9, berkata-kata seorang kepada yang lain, dalam kidung pujian, mazmur, dan nyanyian rohani, ini bukan yang dimaksud dengan bahasa roh. Karena bahasa roh itu sifatnya adalah monolog, bukan dialog. Kalau kita baca ini kan Paulus bilang, berkata-kata seorang kepada yang lain. Artinya ada dialog antara 1-2 orang lebih. Jadi ini bukan yang dimaksud bahasa roh. Dan kedua adalah, isi perkataan mereka adalah ada mazmur, ada kidung puji-pujian, ada nyanyian rohani. Lah kalau kita mau jujur, bahasa roh banyak sekarang kita nggak ngerti apa yang orang sedang sampaikan. Kita nggak ngerti apakah itu isinya puji-pujian, apakah isinya itu mazmur, tapi kok sama semua bunyi bahasanya. Jadi saya memahaminya di sini adalah bahwa ketika Paulus mengatakan ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur dan kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, adalah Paulus sedang mengatakan bahwa ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka perkataan kita adalah perkataan yang saling membangun, perkataan yang menguatkan sesama saudara kita. Makanya saya katakan begini, dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang kata-katanya membangun, menguatkan sesama, sama seperti ketika kita mendengarkan atau menyanyikan sebuah pujian rohani yang menguatkan kita di masa-masa yang sulit. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau lihat puji-pujian, mazmur, kidung pujian rohani, kan intinya itu kan semuanya adalah puji-pujian yang menguatkan kita. Puji-pujian yang memberkati kita. Di saat kita mungkin lagi dalam masalah, di saat mungkin beban hidup lagi berat, kita dengar satu pujian, aduh pujian ini menguatkan sekali kita. Oh, pujian rohani ini begitu meneguhkan saya, menguatkan saya di saat-saat lemah, mengangkat saya di saat jatuh. Sebenarnya Paulus mau mengatakan demikian, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka perkataan kita kepada seorang lain adalah perkataan yang harus membangun, menguatkan. Seperti ketika kita menaikkan pujian atau mendengarkan pujian rohani. Bapak saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah hari ini kita belajar bahwa hidup yang dipimpin Roh Kudus adalah kehidupan yang mengeluarkan perkataan yang membangun, perkataan yang menyejukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan perkataan yang menghancurkan, bukan perkataan yang menghina, bukan perkataan yang membuat orang tersinggung dan lain sebagainya. Orang yang dipimpin Roh Kudus, orang yang dikuasai Roh Kudus dalam konteks ini adalah perkataannya itu adalah seperti pujian yang kita dengarkan, pujian yang menguatkan. Kalau saya mau jujur juga dalam kehidupan pelayanan maupun keluarga, saya banyak dikuatkan, saya banyak diberkati. Ketika ada dalam suatu pergumulan yang sulit, saya mendengarkan satu pujian, atau saya menyanyikan satu pujian, pujian itu menguatkan saya. Beberapa minggu-minggu yang lalu, ketika ada dalam pergumulan, khususnya dalam pelayanan di gereja, ada hal-hal yang membuat saya bergumul dan cukup terbeban sekali dengan situasi pelayanan dan jemaat. Saya mendengarkan satu pujian, dan pujian itu benar-benar menjadi jawaban kekuatan bagi saya. Itu pujian ku tak dapat jalan sendiri. Ketika saya mendengarkan itu di YouTube, itu seperti suara Tuhan yang meneduhkan, menyejukkan, menguatkan saya bahwa saya tidak dapat berjalan sendiri. Tuhan yang menuntun saya dalam pelayanan ini. Jadi dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bahwa hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah kehidupan yang memiliki perkataan saling membangun di antara kita, saling menguatkan seperti puji-pujian yang kita naikkan.
menguatkan kita, meneguhkan orang lain. Kan tujuannya kita bernyanyi, kita dengan pujian adalah kita mengagungkan Tuhan, dan kita yang mendengarkan pun diberkati dan dikuatkan. Mari kita buka dalam Amsal pasal 12, masih menyangkut dengan perkataan yang saling membangun. Amsal pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-18, dan Amsal 15 ayat 4. Amsal 12 ayat 18, saya bacakan untuk kita semua. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Perhatikan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Jadi mulut yang lancang, mulut yang asal ngomong itu Amsal mengatakan seperti pedang yang menusuk kita, sakit luar biasa. Kemudian pasal 15, ya, pasal 15 ayat 4. Masih di Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Jadi dikasih Tuhan, mari dalam kita memperingati hari Pentakosta di mana Roh Kudus curahkan, orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang mampu menguasai lidahnya, mengeluarkan kata-kata, bukan untuk melukai orang, bukan untuk menyakiti orang, tapi justru untuk membangun, membuat kehidupan. Yang kedua, apa ciri kehidupan orang dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang kedua adalah bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Saya ulangi. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, ciri kehidupan dipenuhi Roh Kudus adalah bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Masih di ayatnya yang ke-19 bagian terakhir. Saya baca ulang ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur dan kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Ayat terakhir, kalimat terakhir di ayat 19b. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dengan kata lain saya mengatakan begini, Bapak Saudara dikasih Tuhan, bahwa Roh Kudus menuntut kita, ya, menuntun setiap orang percaya, bukan sekedar bernyanyi, tetapi bernyanyi dengan segenap hati. Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kan gini, ada orang yang begini, ada orang yang bernyanyi dengan segenap hati, tetapi dia bernyanyi bukan untuk Tuhan. Banyak kita lihat seperti itu, bernyanyinya begitu menghayati setiap lirik-lirik pujian, lirik-lirik lagu, tapi dia bernyanyi dengan segenap hati, tapi bukan untuk Tuhan, tapi misalnya untuk meratapi hidupnya. Ada pula orang yang bernyanyi untuk Tuhan. Wah, bernyanyi untuk Tuhan, tetapi nyanyinya tidak dengan segenap hati. Nah, Paulus mengatakan begini, ketika kita dipimpin Roh Kudus, kita akan bernyanyi bersorak kepada Tuhan, bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga dengan segenap hati. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini situasi hari ini kita ibadah di rumah. Saya tidak tahu seperti apa liturgi ibadah kita masing-masing di rumah. Apakah di antara kita ada yang mungkin lebih kusut ketika beribadah, menyanyikan pujian, ketika mungkin diiringi oleh musik, piano yang lembut, organ yang indah, musik band yang indah. Hari ini situasi kita, ada yang kita beribadah di rumah, hanya mungkin ada yang pakai ukulele, ada yang pakai gitar, atau ada yang sama sekali tidak menggunakan alat musik. Tetapi ketika kehidupan kita dipimpin Roh Kudus, pujian yang kita nyanyikan kepada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh menyanyi kepada Tuhan itu tidak akan pernah dihalangi oleh ada dan tidak adanya alat musik. Mari kita belajar apa yang dikatakan Paulus di sini, bahwa ketika orang itu dipenuhi Roh Kudus, hidup yang dipenuhi kudus, akan ada pujian, akan ada sorak-sorai kepada Tuhan dengan segenap hati. Paulus tidak mengatakan plus alat musik, tidak ada di sini. Tanpa alat musik pun kita di rumah hari ini, ketika hati kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan menikmati Tuhan, kita akan menyanyi dengan segenap hati kepada Tuhan. Itulah bukti dan ciri daripada kehidupan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus.
ada nyanyian, ada sorak-sorai kepada Tuhan dengan segenap hati. Maka saya katakan tadi bahwa ada orang bernyanyi dengan sungguh-sungguh, tapi dia bukan nyanyi untuk Tuhan. Ada orang yang nyanyi kepada Tuhan juga, tapi hatinya tidak dengan segenap hati. Tapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan gabungkan ini. Kita akan bernyanyi untuk Tuhan dan dengan segenap hati. Biarlah kita bernyanyi, walaupun tanpa alat musik atau dengan musik sederhana, tapi biarlah kita nyanyi itu dari hati kita yang dengan paling dalam, dengan hati yang sungguh-sungguh untuk kita bernyanyi kepada Tuhan. Itulah orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh Roh Kudus, maka kamu akan bernyanyi dengan sorak-sorai kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang ketiga, apa yang menjadi ciri orang dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang ketiga adalah selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Menarik sekali. Kita lihat dalam ayat yang ke-20. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Ayat 20, masih di Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Wah, orang yang dipimpin, orang yang dikuasai, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang mampu mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Tapi luar biasa sekali, ya. Mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Ya, Paulus mengatakan bukan mengucap syukur senantiasa ketika lagi keadaan baik, ketika lagi tidak ada corona, ketika lagi situasinya lagi banyak dapat sembako, banyak dapat bantuan, tetapi mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa dalam segala sesuatu. Nah, ini menarik. Segala sesuatu ini apa maksudnya? Nah, saya mengutip ada seorang penulis buku terkenal, dalam tafsirannya dia berkata gini, namanya John Stott, dia berkata ketika dia menjelaskan segala sesuatu, dia berkata begini, apa yang dimaksudkan segala sesuatu? Kita tidak patut bersyukur kepada Allah karena kejahatan dan penderitaan. Saya ulangi. Ini menarik perkataan daripada seorang John Stott mengatakan bahwa kita tidak patut bersyukur kepada Allah karena kejahatan dan penderitaan. Memang kita patut dan dapat mempercaya Allah di tengah-tengah penderitaan dan tidak mengeluh, bahkan mengucap syukur karena Ia berkuasa dan mampu memakai kejahatan untuk tujuan-tujuannya yang baik. Tetapi dalam hal itu, kita mengucap syukur dan memuji Allah karena Ia baik, bukan karena kejahatannya. Dengan kata lain, saya mengatakan begini bahwa hari ini kita tidak mengucap syukur karena corona ada. Ya, kita tidak mengucap syukur, oh ya puji Tuhan ada corona, bukan. Tapi maksudnya di tengah situasi yang sulit, adanya pandemik ini membuat kita masih beribadah, membuat kita terhalang dalam bekerja, beraktivitas. Kita bukan mengucap syukur karena penderitaan, karena corona ini. Tapi kita mengucap syukur bahwa dalam situasi yang sulit ini, Allah selalu baik kepada kita. Allah selalu memberkati kita. Allah selalu menolong kita. Allah selalu punya cara-cara yang ajaib untuk memberkati, memelihara setiap kehidupan kita. Ini yang Paulus maksudkan di sini. Bahwa mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa dalam segala sesuatu. Dan kita juga percaya bahwa banyak hal-hal baik yang Tuhan kerjakan dalam situasi yang sulit. Dan itulah yang perlu kita syukuri, bahwa segala penderitaan, segala masalah, khususnya hari-hari ini masalah virus corona, saya percaya di balik ini banyak hal baik yang Tuhan kerjakan. Misalnya, kita bersyukur kepada Tuhan dengan situasi ini. Dulu orang-orang yang tidak pernah dengar firman Tuhan pada hari Minggu. Situasi ini mereka harus di rumah, mewajibkan mereka di rumah, dan mereka bisa bersekutu dengan Tuhan. Mereka bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur. Mungkin juga dengan situasi ini, hal baik yang Tuhan kerjakan adalah dulu mungkin kita jarang kumpul keluarga, kurangnya mungkin quality time dalam keluarga. Tapi dengan adanya situasi ini, maka
quality time, adanya persekutuan antara orang tua dan anak, itu lebih dipererat lagi dengan situasi seperti ini. Banyak hal-hal baik yang Tuhan kerjakan. Dan mari kita bersyukur, orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Karena saya percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, pasti ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan tunjukkan. Paulus mengatakan Roma 8:28 yang pernah saya khotbahkan juga, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan. Situasi corona yang sedang kita hadapi bersama, kumulkan bersama, tapi kita melihat banyak kebaikan-kebaikan yang sedang Allah buat untuk pribadi kita, keluarga kita, gereja, bangsa, dan dunia ini. Patut kita bersyukur. Orang yang dipimpin Tuhan adalah orang yang mengucap syukur dalam segala sesuatu. Yang terakhir adalah ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah saling merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Saya ulangi, saling merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Ayat 21, Efesus pasal 5 ayat 21, bagian terakhir. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ketika hidup kita dipimpin Roh Kudus, kita akan menganggap orang lain itu penting dalam kehidupan kita. Kita akan menganggap orang lain itu berharga dalam kehidupan kita. Berharganya orang itu tidak ditentukan oleh dia itu pernah kasih apa kepada kita. Berharganya orang itu bukan tergantung seberapa baiknya dia kepada kita, seberapa dekatnya kepada kita. Tapi ketika kita dipimpin Roh Kudus, Paulus mengatakan bahwa kita saling merendahkan diri seorang kepada yang lain, menganggap orang lain itu penting dalam kehidupan kita, tanpa melihat statusnya, tanpa melihat apa yang dimilikinya. Kita hidup dalam dunia hari ini, kita menganggap orang lain penting ketika orang itu baik kepada kita. Kita menganggap orang lain itu penting dan berharga ketika orang itu punya sesuatu yang patut untuk kita hargai. Tetapi Paulus mengatakan bahwa hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah menganggap orang lain itu penting satu dengan yang lain. Mau dia anak kecil, mau dia orang biasa, mau dia orang jabatan. Mari, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang melihat orang lain itu lebih penting dibandingkan dengan dirinya. Mari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya pun juga melihat hal ini bahwa dalam kehidupan kita jemaat, saya tidak membedakan jemaat A, jemaat B. Semua orang, semua jemaat, saya melihatnya semua punya peranan penting dalam pelayanan. Semuanya punya peranan penting dalam tubuh Kristus. Tidak membedakan, oh ini orang yang ini orang ini, tidak. Dan mari kita pun juga belajar melihat bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan dan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan melihat orang lain itu berharganya. Orang lain itu berharga sebagaimana Tuhan melihat hidup kita ini berharga. Tapi dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di tengah orang-orang, di tengah situasi dan budaya dan kebiasaan. Orang dihargai karena dia punya sesuatu. Tapi mari kita tampilkan kehidupan yang berbeda. Anak-anak Tuhan, orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Menganggap orang lain penting dalam pelayanan. Menganggap orang lain berharga dalam pelayanan. Menganggap orang lain berharga dalam gereja ini. Tidak ada yang lebih tinggi. Semua kita sama-sama. Tapi dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus, sebuah contoh yang berharga bagi kita. Dia pernah tidak senang dengan Markus. Dia pernah tidak setuju dengan Markus ketika percecokan antara Barnabas dengan Paulus. Lalu Paulus tidak mau membawa Markus, tapi suatu saat Paulus bilang kepada Timotius, panggil Markus, dia berharga bagiku untuk pelayanan. Mari dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita semua penting satu dengan yang lain. Kita semua berharga. Kehidupan yang dikuasai Roh Kudus, melihat orang lain itu penting, melihat orang lain itu berharga tanpa melihat statusnya, apa yang dimiliki, dari mana dia berasal.
Itulah ciri kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kita. Kita belajar bahwa ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pertama adalah kita memiliki perkataan yang saling membangun satu dengan lain. Kemudian kedua adalah kita bernyanyi dan bersorak kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan yang ketiga adalah kita bersyukur senantiasa dalam segala sesuatu. Dan yang terakhir adalah saling merendahkan satu dengan yang lain, menganggap orang penting dan berharga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan Roh Kudus terus akan menuntun, menguasai. Bukan kita mabuk oleh dunia ini, bukan mabuk oleh anggur, mabuk oleh materi, mabuk oleh pekerjaan, mabuk oleh hobi, tapi kita dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa mengucap syukur firman Tuhan. Sekaligus saya akan menutup dalam doa berkat untuk kita semua. Kami bersyukur kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan menolong memberkati kami. Sehingga firman Tuhan hari ini benar-benar memberkati dan menguatkan setiap kami. Biarlah Tuhan, hidup kami ini, biar selalu setiap saat, setiap hari, Roh Kudus menuntun kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa Tuhan, biarlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami membuka hati kami, membuka hidup kami untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kami dikuasai oleh Roh Kudus, bukan dikuasai oleh hawa nafsu dunia ini. Dan terima kasih Tuhan Yesus, materaikanlah kebenaran firman-Mu ini. Hamba berdoa bagi setiap kami, anak-anak Tuhan dimanapun berada, jemaat Tuhan dimanapun berada, dalam segala pergumulan-pergumulan mereka, Allah memberkati mereka, Allah menolong mereka Tuhan Yesus. Yang sedang sakit Tuhan kuatkan dan sembuhkan mereka, dan sedang pergumulan-pergumulan ekonomi Tuhan Engkau mencukupkan segala kehidupan mereka, pelihara kehidupan mereka dalam anugerah Allah. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk situasi pandemik ini, kiranya virus corona ini boleh berakhir di bangsa kami, bahkan dunia ini, dalam nama Yesus Tuhan. Kerinduan kami untuk kami kembali ibadah seperti biasanya, normal seperti biasanya, tapi biarlah kami bersabar menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau baik bagi kami. Biarlah berkat Tuhan kami terima bersama melalui doa berkat pada siang hari ini. Bapa di sorga, kuduskanlah tangan hamba-Mu, dan biarlah tangan Allah sendirilah yang turun memberkati setiap kami umat yang setia mendengarkan firman-Mu, setia mengikuti Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini sekaligus menutup ibadah kami pada hari ini. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun lalu. Biarlah hidup kita terus dipimpin, dikuasai Roh Kudus. Shalom, Tuhan memberkati.